Saya punya teman yang menikah dengan seorang laki-laki yang kaya banget. Pasti kita memandang mereka-mereka yang orang kaya, hidupnya bahagia. Suatu kali kami bertemu, dia menanyakan hal yang saya nggak bisa jawab pada waktu itu. Udah lama kejadiannya, 20 tahun yang lalu mungkin. Dia katakan, kenapa ya Tuhan menciptakan kita? Kita hidup di dunia ini semua menderita. Siapa sih yang gak menderita? Terus, kalau kita mati, kita pun akan dimasukin ke api penyucian. Sebenarnya buat apa sih dia ciptain kita? Sambil menangis, dia mengatakan itu. Saya kaget. Waduh, saya juga bingung jawabnya apa. Ya seperti yang biasa-biasa aja yang kita jawab kan, yang kita dengar kan. Ya udahlah, bertahan aja. Pasti Tuhan akan lakukan sesuatu. Kamu lihat dong, keadaan kamu kan gak sama orang lain. Lihat betapa banyak orang miskin yang mau keadaannya seperti kamu. Paling kita cuma bisa ngomong begitu. Terima aja, bersyukur aja, bertahan, bertekun. Kalau kita ada masalah, kita dengar nasihat-nasihat yang seperti itu. Udah bosen dari kita masih kecil, sekolah, kita selalu diajarin terus belajar, terus bertekun, terus lakukan kebaikan. Sampai kapan kita punya kepastian bahwa Tuhan sungguh berkuasa membebaskan kita dari penderitaan kita ini. Jadi tujuan hidup kita itu apa? Banyak orang mencari tujuan hidup melalui pekerjaan, karir. Tujuan hidup saya adalah menjadi dokter gigi, lawyer, membangun jati diri kita atas dasar apa yang kita lakukan. Bekerja sungguh-sungguh, bekerja berjam-jam. Sampai pada waktunya, pekerjaan itu tidak lagi menjadi pekerjaan kita. Udah gak ada artinya hidup ini. Belum lagi, ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita salah mengambil keputusan-keputusan. Kita mengabaikan keluarga demi pekerjaan. Ada juga yang memiliki tujuan hidup untuk punya mobil baru, rumah baru, suami baru, pacar baru, baju baru, tas baru. Yang lain lagi mencari arti dalam diri anak-anak mereka. Hidup melalui anak-anaknya. Artinya pengalaman anak-anak mereka. Seolah-olah mereka yang mengalaminya. Kasihan sekali anak-anaknya. Ada juga yang mencari arti hidup ini melalui hobi, olahraga, mancing, dunia hiburan, kultus, seks, dan sebagainya. Melakukan semuanya itu tanpa tahu untuk apa Tuhan menciptakan saya. Maka kita semua akan disebut orang bodoh yang merasa dirinya bijaksana. Bukan masalah IQ kita rendah, tetapi pilihan-pilihan yang kita ambil tidaklah bijaksana. Kita mudah mengikuti arus, mudah dipengaruhi, mudah marah, tidak dapat mengendalikan diri, sulit menerima koreksi, dan mengandalkan diri sendiri. Akhirnya kita menjadi korban kehidupan yang tidak bertuhan. Menurut pandangan dunia ini, yang tidak bertuhan, kita tidak istimewa. Kita disebut sebagai makhluk homo sapien, seperti makhluk-makhluk yang lain. Punya daging, punya darah, punya bulu, punya jantung. Pandangan Allah untuk kehidupan kita adalah kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Yang membuat manusia spesial adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dalam hikmatnya, siapa yang bilang rencana Tuhan adalah memasukkan kita ke dalam api penyucian? Keselamatan Allah dari sejak semula untuk setiap manusia. Menerima keselamatan di dalam Kristus. Di situ kuasa Allah, Yesus, kehidupan Yesus, Roh Kudusnya ada di dalam kita. Sebagai orang Kristen, menjalani hidup
Yesus yang hidup di dalam kita. Dia yang bergerak, yang menuntun langkah-langkah kita. Ada rasa damai, rasa sukacita, ketenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.